Shalom, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah saudara-saudara mengasihi orang lain hari ini? Pada edisi Embun Pagi hari ini, Senin, 1 Agustus 2022, kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105,7 FM. Saat ini bersama dengan saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema Embun Pagi saat ini adalah penyembahan berdasar dari kitab Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-11. Sebelum mendengar dan juga merenungkan sabda Tuhan, marilah kita memohon hikmat dari Tuhan dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, saat pagi yang cerah ini kami datang menghadap kehadirat-Mu. Engkaulah Allah kami yang layak untuk disembah, dipuji di dalam nama Yesus Kristus. Engkau sudah memperkenankan bagi kami untuk beristirahat di malam yang sudah kami lalui. Terima kasih untuk hari baru yang indah dan penuh harapan. Terima kasih untuk nafas baru yang Kau berikan bagi kami, sehingga saat pagi hari ini kami boleh merasakan berkat-Mu di dalam kesehatan tanpa kekurangan apapun. Semua itu oleh karena kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Ya Bapa, saat ini kami akan melakukan tugas pekerjaan panggilan di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menyertai kami semua. Kami hendak mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Buatlah hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan bimbing, agar apa yang nanti disampaikan semuanya berasal dari Tuhan. Ampunkan ya Tuhan segala dosa yang ada di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan sabda Tuhan pada saat ini terambil melalui kitab Perjanjian Baru dari kitab Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-11. Demikian sabdanya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan teliti merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, segala pujian dan hormat layak dan harus kita naikkan kehadirat Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa memelihara dengan tangan kasih-Nya, sehingga pada saat ini kita boleh ada sebagaimana ada, dan ini oleh karena berkat Tuhan. Bahkan kita diperkenankan untuk memasuki di hari baru awal pekan ini.
kita senantiasa selalu merasakan berbagai berkat dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik itu di dalam kehidupan keluarga kita, baik itu di dalam pekerjaan kita, sehingga melalui pekerjaan yang kita lakukan dapat menjadi saluran berkat dari Tuhan bagi kehidupan keluarga, demikian juga sesama kita. Dalam kehidupan bersama di tengah-tengah kehidupan masyarakat pun, kita selalu merasakan akan kebersamaan sebagai umat yang dipelihara oleh Tuhan. Hari baru, hari yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh karena itu memang kita harus senantiasa selalu memuji dan menyembah kepada Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seiring perjalanan waktu, seringkali orang-orang bertanya kepada dirinya sendiri, apa toh maksud utama dari adanya manusia? Jawaban yang menurut saya baik dan benar ialah memuliakan Allah dan nikmatilah Dia sampai selama-lamanya, atau dengan singkat kita dapat mengatakan menyembah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyembah itu adalah sebuah tindakan untuk menghormati, memuja, dan menyatakan tunduk dan takluk kepada pihak yang dianggap lebih berkuasa. Sebagai tindakan menghormati, maka menyembah akan mengakui otoritas dari yang disembah. Memuja dapat dipahami sebagai bentuk ritual tertentu yang mengarahkan penyembah pada sikap percaya penuh. Sikap percaya tersebut membawa seseorang penyembah untuk mempercayakan seluruh hidupnya itu kepada Allah Sang Pencipta. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hari Minggu kemarin kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan di gereja, atau ada pula yang mengikuti ibadah secara online, secara streaming. Salah satu bagian yang menurut saya sangat penting di dalam ibadah adalah memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan. Ya, karena Allah sangat menyenangi pujian dan penyembahan kita. Namun beberapa waktu yang lalu ketika pandemi melanda kita, dalam ibadah yang dilangsungkan di gereja, pujian itu dikurangi jumlahnya. Kalau di dalam ibadah normal di GKJ, dalam setiap ibadah itu paling tidak dinyanyikan 7 pujian dalam rumpun ibadah. Itu pun bisa dinyanyikan 1 sampai bait 2 atau bait yang ketiga. Tetapi ketika dalam masa pandemi yang beberapa waktu lalu kita rasakan, dan kita juga harus mengikuti anjuran dari pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan, pujian yang kita naikkan di dalam ibadah minggu itu anjurannya semakin kemudian mengingat dengan pandemi yang berlangsung, pujiannya dikurangi. Biasanya kemudian hanya 3 lagu, itu pun hanya dinyanyikan paling tidak 1 bait saja. Ya, berkurang tetapi sekalipun singkat, itu pun bentuk ungkapan syukur, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Marilah kita merenungkan mengapa saat menyanyi, saat memuji atau menyembah kepada Tuhan itu menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita. Kesucian akan membuat orang memberikan kemuliaan sepenuh kepada Allah. Sebaliknya, kenajisan akan merebut atau mencuri
kemuliaan yang seharusnya diberikan kepada Allah. Dan kita mengetahui, saudara, bahwa manusia itu diciptakan adalah dengan tujuan untuk mempermuliakan, memuji, dan menyembah Dia. Dalam Wahyu 4 ayat yang ke-11 disebutkan, Allah itu layak untuk menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Allah telah menciptakan segala sesuatu, termasuk saya dan saudara, dan karena kehendaknya semuanya itu, termasuk saya dan saudara, ada dan diciptakan. Keberadaan kita yang sangat unik ini merupakan karya agung Allah di dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu patut atau layak untuk menerima puji-pujian dari kita, karena Allah yang menciptakan kita dan juga dunia ini. Kalau kita membaca dari kitab lain, misalnya dari kitab Mazmur, bagian yang terakhir dari Mazmur 150, berisikan ajakan untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu di segala tempat. Memuji Tuhan dengan segala cara. Memuji Tuhan dengan memakai segala alat musik. Mazmur itu diakhiri dengan satu perintah di dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi mari kita bersama untuk selalu memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan. Selagi kita itu masih diberikan nafas kehidupan dari Tuhan. Karena pasti akan datangnya, saudara, pasti akan datangnya. Kita itu tidak akan mungkin bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena orang lainlah yang kemudian akan menyanyi atau memuji bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kita sudah nantinya tidak ada lagi, artinya sudah meninggal, tidak lagi bisa kemudian mendengarnya. Mumpung atau masih ada waktu kita memuji nama Tuhan, berarti kita harus memuliakan nama Tuhan. Di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 juga dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, menyatakan kepada kita siapa kita itu sesungguhnya. Di dalam Kristus Yesus, kita itu telah menjadi umat yang dipilih oleh Tuhan. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Kita menjadi satu bangsa yang kudus, yaitu kepunyaan Allah. Untuk itu di dalam kehidupan kita itu diminta untuk memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Salah satu menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar dalam kehidupan kita itu adalah melalui pujian kemuliaan yang kita nyanyikan sebagai penyembahan kita kepada Allah. Ada satu alasan lagi mengapa kita harus menyembah kepada Tuhan. Dalam pujian ada kuasa yang luar biasa. Mari kita perhatikan dua peristiwa dalam Alkitab yang menyatakan bahwa dalam nyanyian itu ada kuasa yang luar biasa. Yang pertama, ialah ketika bangsa Israel menghadapi benteng Yeriko. Benteng itu dibuat dengan tembok yang tinggi mengelilingi kota Yeriko, tembok yang tebal yang terdiri dari lapis tembok yang berjarak sekitar 4 meter. Tebal tembok luar 2 meter dan tebal tembok dalam sekitar 4 meter. Jadi, jika dijumlahkan, maka tebal tembok itu sekitar 10 meter atau tingginya 9 meter.
Namun ketika kita membaca Alkitab, ketika bangsa Israel mengelilingi tembok itu 7 hari, pada hari yang ke-7 mereka menyanyi dan meniup sangkakala, maka tembok yang tebal yang kokoh itu runtuh. Ada kuasa Tuhan di dalam pujian dan di dalam penyembahan. Demikian juga yang diajarkan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 20-30. Kita membaca bagaimana Paulus dan Silas dipenjarakan karena menyembuhkan seorang wanita yang punya kuasa bertenung. Dikatakan di dalam firman Tuhan ayat 25 dan 26, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Di dalam firman Tuhan ini, yang harus kita nyatakan, yang harus kita lakukan adalah menyatakan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tidak menjadi soal berapa tebalnya masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tidak menjadi masalah betapa beratnya kesulitan dan pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita. Tidak menjadi soal berapa beratnya beban yang sedang saya dan saudara-saudara tanggung di dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan pada saat ini mengajak kepada saya dan saudara-saudara, mari kita membuka mulut, keluarkan suara kita kepada Tuhan, nyanyikan pujian, lantunkan pujian penyembahan kepada Tuhan dan masyurkan namanya itu dalam setiap kehidupan kita. Maka di dalam kehidupan kita, yang namanya menyembah itu menjadi penting bagi kita, dan menyembah itu tentu disukai oleh Allah, dan itu menjadi perkenan kepada Allah. Itulah embun pagi yang kita dengarkan pada saat ini. Biarlah embun pagi ini senantiasa selalu mendorong, menyemangati kehidupan kita di dalam hormat bakti kita kepada Tuhan, dan biarlah penyembahan kita itu berkenan kepadanya. Amin. Mari kita bersama berdoa kembali. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami semua, hingga kami diperkenankan untuk mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Sertai dan bimbinglah kami semua ya Tuhan, karena kami ini sangat membutuhkan Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah dalam kehidupan kami setiap saat itu kami senantiasa memuji menyembah kepada-Mu. Karena di atas bumi, di kolong langit ini tidak ada Allah yang sebaik Engkau, yang senantiasa memberkati kami semua. Oleh karena itu kami serahkan langkah hidup kami di hari ini di dalam penyertaan Tuhan. Berkati juga untuk Radio Petra yang terus mengudara, dan terima kasih untuk menara atau tiang yang sudah dapat kembali sempurna menjangkau wilayah-wilayah yang ada di Yogyakarta ini. Biarlah dengan demikian tiang antena yang sudah baik ini dapat terus menjadi bagian dalam perawatan, dan demikian juga menjadikan berkat bagi orang lain. Berkatilah untuk segenap direksi, demikian juga saudara-saudara kami yang menjadi tenaga di Radio Petra. Kiranya Bapak berkati dan Bapak tolong mereka semua. Inilah Bapak doa dan ucapan syukur kami kepadamu. Kami serahkan di dalam kasih karunia-Mu, di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang setia. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, embun pagi hari ini Senin 1 Agustus 2022. Kiranya sabda Tuhan ini memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Agung Putiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta, mohon diri dan tentunya juga mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan,
Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.